Semua produk di Indonesia wajib halal, berarti sebentar lagi ada daging babi dan miras dengan sertifikasi halal. Wow, wow, ini sangat menghebohkan tentunya. Bagaimana pandangan dari teman-teman semua? Ya, ini adalah sebuah komentar di kolom komentar video yang tadi pagi saya bagikan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, masih saja kita akan membahas mengenai sebuah pernyataan dari Haikal Hasan atau Babe Haikal soal produk yang wajib bersertifikasi halal. Tentunya pandangan ini kemudian akhirnya mendapatkan banyak respon dari publik ya, dan juga seorang Pak Mahfud MD yang adalah mantan Menko Polhukam di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, sebelum kita memberikan pandangan kita mengenai sebuah pernyataan Babe Haikal Hasan ini, ada satu video yang ingin saya bagikan kepada kita semua, dan itu sebabnya mari kita akan saksikan bersama. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Haikal Hasan menjadi anggota kabinet Prabowo Subianto yang akhir-akhir ini paling dominan menjadi sorotan. Menjadi sorotan karena kontroversinya. Terakhir banyak disorot oleh publik, oleh netizen, karena statementnya terkait dengan labelisasi halal. Ya, karena dia kan ditunjuk menjadi koordinator badan lembaga yang melakukan sertifikasi halal. Nah, dalam sebuah wawancaranya dengan media, dia mengatakan seluruh produk apapun yang diperjualbelikan di Indonesia wajib memakai labelisasi halal. Termasuk juga produk barang olahan apapun harus memakai labelisasi halal. Gitu. Itu yang terakhir yang sampai saat ini masih ramai sekali disorot oleh publik sebagai sebuah statement yang tidak pas. Gitu. Yang kedua, statement Haikal Hasan yang juga menjadi sorotan publik adalah statement lamanya yang mengatakan bahwa siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ini, dia akan menempatkan diri sebagai oposisi. Ya, ini viral sekali pada saat baru-baru ia dilantik bersama dengan kabinetnya Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa ulama yang mendekati penguasa dikatakan sebagai ulama yang tidak benar, ulama penjilat dan lain sebagainya, yang kemudian itu dijadikan alasan bahwa oleh karena itu nanti siapapun yang akan menjadi presiden, termasuk Pak Prabowo sekalipun, dia akan menjadi oposisi sampai bersumpah demi Allah. Nah, itu adalah dua kontroversi sikap dari Haikal Hasan yang masih ramai menjadi perbincangan, bahkan menjadi trending topik di Twitter kemarin. Nah, sosok Haikal Hasan menjadi anggota timnya Pak Prabowo di pemerintahan kali ini memang saya termasuk orang yang terkejut. Ya, mengapa terkejut? Karena kita semua tahu bahwa Haikal Hasan adalah salah satu tokoh penting di gerakan kelompok radikal, katakanlah begitu. Dia menjadi orang penting, menjadi salah satu tokoh utama pada gerakan 212 di Jakarta dulu. Dan termasuk orang yang setuju tentang gagasan khilafah Islamiyah di Indonesia ini. Sama seperti imam besarnya Rizik Syihab. Ya, dia kan saat itu 2019 ke sini satu tim ya, satu kelompok, satu visi misi dengan Muhammad Rizik Syihab. Hanya kemudian pecah friksi mungkin ya. Dia akhirnya terpental dari kelompoknya Rizik Syihab, dicap sebagai pengkhianat, dan tidak lama kemudian menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto sampai Pilpres 2024 kemarin. Namun yang memang kita tidak pernah mendengar dari Haikal Hasan adalah komitmen dia tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen atau ideologinya lah ya. Saya tidak melihat itu berubah, bahwa ya mungkin saat ini
dia akan mengatakan NKRI harga mati. Tetapi bahwa statement dia bertobat, tidak akan lagi ikut dalam sebuah kelompok yang mencita-citakan NKRI bersyariah, yang ingin khilafah, itu saya sendiri belum pernah mendengarnya. Makanya ketika dia diangkat menjadi timnya Pak Prabowo hari ini, saya termasuk terkejut dan mencoba menanyakan kepada petinggi di Jakarta yang cukup dekat dengan Pak Prabowo, apakah benar ini Pak Haikal Hasan sudah tobat dalam konteks tobat terkait dengan prinsip tadi itu, khilafahismenya itu. Nah, saya memperoleh jawaban, katanya sudah taubat gitu. Oke lah, mudah-mudahan betul-betul sudah bertobat. Artinya perginya dia dari kelompoknya Rizik Syihab bukan karena kepentingan politik tertentu, karena friksi tertentu, tetapi karena memang pandangan ideologinya terkait dengan bangsa dan negara ini. Saya berharap begitu. Nah, tapi kemudian yang terakhir tadi bahwa dia muncul kembali dengan statement yang menurut saya tidak dipikir panjang, tergesa-gesa asal menjawab pertanyaan dari wartawan. Ini tentang sertifikasi halal. Nampaknya Pak Haikal Hasan ini masih melihat dari kacamatanya sebagai seorang muslim. Sepertinya dia lupa bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultural, multi agama. Tidak seluruh produk olahan makanan minuman di Indonesia ini bisa disertifikasi halal. Ya, tentu saja kalau produk olahan yang harus labellisasi halal adalah produk-produk yang diperuntukkan untuk umat Islam. Tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia bukan hanya Muslim umatnya, ada umat lain, ada saudara-saudara kita non-Muslim, baik yang Kristen, yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan mereka tentu dalam konteks halal ini berbeda dengan kita seorang Muslim. Daging babi bagi kita haram, bagi umat Islam, tetapi tidak bagi umat lain. Makanya ada olahan babi. Begitu juga alkohol. Di undang-undangnya kan untuk hotel-hotel tertentu diperbolehkan. Apakah mungkin alkohol akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Apakah mungkin daging babi atau daging binatang yang menurut Islam itu haram akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah saya sendiri termasuk yang tidak sepakat dengan statement Pak Haikal Hasan ini terkait sertifikasi halal. Tentu saja saya kira produk olahan makanan minuman yang layak untuk distempeli halal adalah produk-produk yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, yang bukan produk-produk khusus yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita non-Muslim. Kalau olahan daging babi misalkan, atau minuman beralkohol misalkan disertifikasi halal, bukankah ini akan menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri? Karena ada stempel halal, dikira betul-betul makan halal dalam tanda petik untuk umat Islam. Kan jadi kacau, jadi rancu. Nah, itulah makanya sekali lagi banyak pihak yang mengkritik Pak Haikal Hasan tentang statement itu, termasuk Pak Mahfud MD. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bagaimana tadi pandangan dari Bapak kita yang satu ini, dan sedikit saja saya ingin memberikan respon juga terhadap apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Yang pertama, bahwa Indonesia bukan negara agama. Sehingga ya apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan ini tidak tepat. Ya, karena di Indonesia ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan kembali oleh seorang Haikal Hasan, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena ya tentunya yang akan menggunakan atau yang menjadi konsumen dari produk-produk yang ada nantinya itu bukan hanya dari agama Islam saja, dari orang yang Muslim aja tidak, tapi ada dari yang Kristen atau agama yang non-Muslim. Nah, itu yang pertama sekali ya kan. Atau yang kedua, atau mungkin ada motivasi terselubung dari seorang Haikal Hasan ini, biar ke depan nantinya ya semua penduduk di Indonesia wajib menganut satu agama, yaitu agama Islam saja. Karena kenapa? Ya karena semua produk yang harus ada itu atau yang boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan itu hanyalah ya barang atau produk yang
bisa dihalalkan atau dianggap halal dan tidak dianggap haram oleh saudara kita yang beragama Islam. Artinya bahwa kemudian nanti ke depan tidak bisa lagi beredar yang namanya produk-produk yang diharamkan oleh saudara kita yang beragama Islam, ya kan? Jadi saya pikir ya jangan-jangan ya, karena kita kan melihat seorang Haikal Hasan ini juga kalau tidak salah adalah tergabung di dalam kelompok PA212. Ya, temannya itu ya kita kenal, ada seorang imam katanya yaitu Rizik Syihab. Nah, ini temannya si Haikal Hasan, teman-teman. Jadi dulu mereka juga menggembar-gemborkan soal bagaimana negara syariat atau khilafah yang harus didirikan di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, dalam hal ini tentunya Pak Prabowo sebagai presiden ya harus melihat dengan teliti dong orang-orang yang menduduki jabatan penting di negara kita ini, ya kan? Atau seperti apa yang disampaikan oleh seorang netizen ya di kolom komentar video yang saya bagikan tadi pagi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa jikalau semua produk di Indonesia ini wajib halal, apakah mungkin bisa nantinya ya daging babi dan miras itu akan mendapatkan sertifikasi halal? Sekalipun itu adalah diharamkan oleh saudara kita yang beragama Islam. Yang penting cuan. Yang penting ada uang, nanti daging babi atau miras bisa dihalalkan oleh Haikal Hasan. Sekalipun memang notabene kita melihat bahwa agama Islam ya menganggap atau mengharamkan yang namanya daging babi dan juga miras. Iya kan? Apakah bisa seperti itu? Kalau memang bisa seperti itu, maka tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Yang penting ada cuan saja, daging babi bisa menjadi halal atau bisa mendapatkan sertifikasi halal. Kira-kira bagaimana teman-teman? Silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.